Aji apa kabar? Baik Pak. Kok Aji nunduk gitu? Ayo, tegakkan kepalanya, cerita sama Bapak. Aji malu Pak ketahuan merokok. Ya, nggak apa-apa. Semua orang juga pernah melakukan kesalahan. Ya, Bapak dulu juga pernah merokok. Ya, bahkan teman-teman Aji sekarang pun mungkin banyak yang suka merokok juga. Iya. Ya, jadi Aji harus bangga pada diri Aji sendiri. Karena Bapak lihat Aji masih punya kontrol diri yang baik. Buktinya Aji masih malu merokok depan Bapak. Aji tentu punya alasan sendiri untuk merokok kan? Iya Pak. Nah, ayo apa alasannya? Ya Pak, awalnya tuh cuma ikut teman-teman Pak. Kalau kata teman-teman tuh, atau kalau nggak merokok, nggak laki Pak. Oh gitu ya. Jadi menurut Aji sesuai nggak dengan keyakinan kelas atau sesuai nggak dengan prinsip-prinsip pribadi Aji? Ya jelas tidak lah Pak. Kan mengganggu kesehatan, terutama jantung. Ya. Terus juga Aji melakukannya di dalam lingkungan sekolah. Jelek lah di mata orang-orang, apalagi dicontoh sama adik-adik. Iya. Jadi benar sekali. Jadi kira-kira Aji mau nggak memperbaiki masalah ini? Ya pasti lah Pak. Oke. Menurut Aji bagaimana rasanya kalau menjadi seorang yang tidak perokok? Menurut Aji rasanya tuh badan jadi lebih sehat. Terus uangnya pun bisa, yang seharusnya beli rokok bisa kita tabung. Bagus. Jadi Aji mau jadi orang seperti apa? Setelah Aji pikir-pikir, Aji nggak mau merokok. Aji nggak mau jadi seorang perokok dan Aji janji nggak bakal merokok. Ya, Bapak setuju sekali. Jadi mulai kapan Aji akan melakukannya? Hari ini. Wah, mantap. Oke, Bapak dukung. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Dan terhormat Bapak Insinyur Suharyadi selaku Kepala SMK Kelas 22 Marungo, dan yang terhormat Bapak Mahdi Sukri sebagai narasumber pada pagi hari ini, dan yang saya hormati Bapak Ibu sekalian. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkatnya jualah kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk melakukan kegiatan aksi nyata pengimbasan modul 1.4 budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 di SMK Kelas 22 Muara Bungo oleh Bapak Mahdi Sukri SPDI. Langsung saja kita memasuki kesusunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan oleh protokol, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga kata sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah, dan yang keempat acara inti. Langsung saja memasuki acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan untuk berdiri. Karena tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita Indonesia bersatu. Rahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Supri sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Yang saya hormati Ibu Bapak Guru SMK Kelas 22 Marubungo. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka kegiatan pengimbasan tentang budaya positif
Kemudian tak lupa kita ucapkan selawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Sukri sebagai calon guru penggerak angkatan 7, di mana kegiatan ini merupakan rentetan tugas yang dibebankan kepada calon guru penggerak angkatan ke-7, di mana kegiatan ini semua calon guru penggerak diberi tugas untuk mengimbaskan kepada guru-guru yang ada di lingkungan terdekat. Tentu di lingkungan terdekat itu adalah kita semua, guru-guru dari SMK Stistio 2 Marobungo. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan seperti ini, penghimbasan apa yang didapat oleh Pak Sukri dari kegiatan pelatihan selama ini yang beliau ikuti lebih kurang sudah 3 bulan. Kemudian apa yang diperoleh itu akan disampaikan, akan diimbaskan kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh Pak Sukri nanti bisa kita terima dan juga mulai kita praktekkan dalam kegiatan kita sehari-hari. Di mana untuk sekarang ini temanya adalah budaya positif. Budaya positif tentu secara garis besar budaya yang baik yang akan kita terapkan kepada, tentu tujuannya adalah kepada siswa kita. Mudah-mudahan dengan adanya budaya positif kita bisa, apabila kita menyampaikan sesuatu kepada siswa kita ataupun menyelesaikan masalah siswa kita, kita bisa memberikan hal-hal yang baru kepada siswa kita, baik itu masalah pembelajaran ataupun masalah yang lain, sehingga apa yang diinginkan oleh Kementerian Pendidikan ya secara keseluruhan, sekolah-sekolah yang ada di Indonesia bisa menyelenggarakan pendidikan berdasarkan hal-hal yang baru tentang budaya positif. Karena yang bisa mengikuti tidak semua guru-guru yang ada seluruh Indonesia, tapi guru-guru yang terpilih dalam hal ini namanya guru penggerak. Budaya positif apabila diterapkan secara keseluruhan, mudah-mudahan ada perubahan-perubahan dalam hal proses pembelajaran maupun mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah, tentu dalam hal ini permasalahan dari siswa kita. Karena tujuan akhirnya adalah siswa kita berubah dan kita juga membuat terobosan-terobosan baru untuk menyampaikan, menyelesaikan persoalan-persoalan dalam hal proses pembelajaran. Mudah-mudahan nanti setelah kegiatan ini kita bisa menerapkan apa yang disampaikan oleh narasumber kita, dalam hal ini Pak Sukri sebagai calon guru penggerak angkatan 7.
Mungkin ini dapat saya sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi mengenai budaya positif yang akan disampaikan langsung oleh Bapak narasumber kepada Bapak Nadi Supri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Pagi. Apa kabar Bapak dan Ibu? Alhamdulillah baik. Baik ya. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk sama-sama berkumpul di ruangan ini dalam rangka pengimbasan modul 1.4 yang mana sebagai tugas kami sebagai calon guru penggerak pada angkatan ke-7 ini. Selanjutnya, selawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ucap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas berkenannya Bapak dan Ibu menghadiri undangan saya ini untuk memenuhi tugas kami sebagai guru penggerak. Selanjutnya terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan Bapak Kepala Sekolah atas kelancaran kegiatan saya sebagai guru penggerak selama ini, dan harapannya dukungan yang seperti itu juga diharapkan dari rekan-rekan sekalian itu sampai saya berhasil menyelesaikan pelatihan pendidikan guru penggerak ini yang insya Allah ditargetkan sampai bulan Mei ke depan. Guru penggerak pada dasarnya adalah mengajak rekan-rekan sekalian untuk berkolaborasi. Guru penggerak tidak akan bisa bergerak tanpa adanya dukungan dari segala pihak. Makanya moto kita di sini adalah tergerak, bergerak, menggerakkan. Menggerakkan dalam artian bahwa kita komunitas lingkungan sekolah harus sama-sama bergerak nantinya. Baik, selanjutnya izinkan saya untuk berdiri menyampaikan materi. Jadi kita merefleksi lagi konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Mungkin dulu kita sudah sering ya mendengar tentang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana kita paham apa artinya Tuduri Handayani seperti itu kan, sebagai lambang pendidikan. Kemudian melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Jadi kita merefleksi lagi, kita gimana ya, gitu. Apa yang sudah kita lakukan. Kemudian memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Jadi kita sama-sama harus memahami peran kita nanti seperti apa. Capaian khusus mendemonstrasikan mengenai budaya positif, strategi disiplin, menyusun langkah-langkah. Ya ini tidak perlu kita. Ini sebagai pertanyaan pemantik. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jawabannya setuju atau tidak setuju? Tidak. Ya? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak setuju. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ya. Boleh dijawab, boleh tidak. Iya, boleh tidak. Kemudian, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Setuju. Setuju ya. Nanti kita akan bisa merefleksi lagi jawaban yang sebenarnya. Ya. Adapun topik yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah pertama konsep pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara, kemudian apa yang dimaksud dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nanti di sini kita akan menemukan jawaban tentang apa yang saya tanyakan tadi. Kemudian keyakinan kelas. Jadi ada konsep baru
bahwa biasanya kita bikin di kelas kita membuat peraturan kelas ya. Sekarang kita tingkatkan sedikit menjadi keyakinan kelas. Kenapa demikian nanti akan kita bahas. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Di sini nanti kita akan bahas apa yang menjadi dasar seseorang melakukan sesuatu. Itu adanya kebutuhan dasar manusia. Kemudian posisi kontrol, ada 5 posisi kontrol. Jadi nanti kita bisa evaluasi diri kita, posisi kita di mana. Jadi ada 5 tingkatan posisi kontrol. Kemudian ini yang saya rasa agak perlu kita evaluasi bersama dan kita praktekkan bersama, mungkin segitiga restitusi. Di sini kita akan bahas bagaimana kita menghadapi permasalahan siswa. Jadi kalau ada siswa yang bermasalah, ya, masalah disiplin, nanti kita bisa melakukan namanya segitiga restitusi. Oke, kita masuk ke materi pertama, yaitu konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ya, Pak. Sedikit kita baca ya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun. Ini yang saya tebalkan, menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat. Jadi kita garis bawah di sini dulu adalah menuntun. Selanjutnya, masih menurut Ki Hajar Dewantara, sebagai seorang guru, Anda diibaratkan sebagai seorang petani, memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Anda akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanam. Dalam hal ini, sekolah kita dianggap sebagai tanah tempat tumbuhnya tanaman itu. Siswa-siswa kita adalah tanaman itu, ya. Jadi kita hanya menuntun. Kita lihat selanjutnya. Kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuhnya seorang tumbuhan. Seorang petani hakikatnya sama kewajiban dengan seorang pendidik. Yang mana menanam padi misalnya, bahwa hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Artinya, kita hanya menuntun, kita hanya memupuk, kita hanya membasmi hama, ya kan? Bibit itu, kalau bibit padi ya padi, kalau bibitnya jagung ya jagung yang akan tumbuh. Ya, jangan berharap padi jadi jagung gitu. Maka di situ kita harus menggali potensi anak yang sesungguhnya. Anak ternyata memang dia tidak ada bakat sama sekali matematik, tidak bisa dipaksakan dengan matematik. Kalau anak bakatnya ke olahraga, kita pupuk ke olahraga. Kalau anak bakatnya musik, kita pupuk ke musik. Namun dalam hal itu, yang penting adalah kita tetap menjaga akhlaknya, budinya. Kita hanya memperbaiki budinya, tidak memperbaiki dasarnya. Itu yang dasarnya tadi itu. Dasarnya adalah jagung ya tetap jagung, padi ya tetap padi. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Oke, kita lanjut. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nanti akan saling terkait ya Bapak Ibu. Kita bahas satu-satu dulu, nanti kita kaitkan. Nah, ini boleh kita praktekkan, boleh tidak. Tapi kira-kira ya, ada A dan B, atau Anda dan teman Anda, ya sobeklah secari kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Jadi, ya, memegang sebuah yang berharga. Kemudian teman B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik,
merayu apa saja agar dapat membuka kepalan tangan tadi. Kira-kira apa yang terjadi? Boleh dipraktekkan, kira-kira apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Apakah Ibu dan gampang saja membuka? Tidak. Tetap mempertahankan ya, tetap mempertahankan. Sementara B bisa membujuk, bisa mengancam, bisa merayu, bisa menyuap. Apakah Bapak Ibu tetap mempertahankan? Tetap. Tapi pada titik tertentu saat dia mengancam semacam bisa jadi Ibu menyerah. Ya kan? Ya kan? Nah, itu adalah konsep kontrol. Jadi pertanyaannya, siapa sebenarnya yang mengontrol diri kita? Kita sendiri. Apa kesimpulan di sini? Bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang mengontrol diri kita adalah kita. Begitu juga kita terhadap murid. Sebenarnya kita tidak bisa mengontrol mereka, ya kan? Kita lanjutkan. Nah, jadi perubahan paradigma ini yang biasa kita sebut stimulus respon. Stimulus respon, dan kita akan beralih ke teori kontrol. Stimulus respon adalah anggapan-anggapan kita sebelumnya. Apa yang kita anggap sebelumnya? Ternyata ini stimulus respon kita selama ini adalah guru mengontrol murid. Itu ternyata ilusi. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Tidak, katanya tidak, ya kan? Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Dia mau aja, tapi waktu itu dia sedang mengizinkan kita untuk mengontrol dia, gitu. Jadi dia tetap mengontrol dirinya. Ayolah menurut Bella dengan Pak Darto, katanya. Iya, sebenarnya waktu itu dia sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ini nanti ada lagi motivasi. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Itu termasuk memberi hadiah, memberi penghargaan tadi ya. Itu ternyata ilusi gitu. Ya. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan itu. Kita akan bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi sebenarnya kadang-kadang murid ini mau saja, tapi dia ketergantungan terhadap gurunya. Ini kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ternyata ilusi. Ya, nanti ada penjelasan lebih lanjut. Boleh dibaca sendiri. Waktu kita hanya lebih kurang 1,5 jam lah, ya. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, itu pun ilusi. Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Bisa di saat itu, tapi tidak efektif untuk jangka waktu panjang. Dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi kalau orang dewasa selalu memaksakan, yang ada tuh ada permusuhan dan dendam. Menurut teori. Jadi ini pemikiran lama stimulus respon. Kita mencoba mengubah agar kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya kan? Pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi setiap orang mempunyai perspektif yang berbeda tentang suatu hal. Tidak bisa kita memaksakan sesuai dengan pandangan kita. Menurut kita ini, tapi menurut dia bukan itu. Dan kita, untuk saja kita yang harus berusaha memahami orang itu, bukan kita memaksakan pandangan kita.
Kemudian cara berpikir di sini menang kalah, kalau di sini cara berpikirnya menang. Jadi kedepannya, iya, menurut teori, sekali lagi menurut teori ya, prakteknya itu nanti kita yang perlu kita diskusikan. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa. Tapi menurut Bapak dan Ibu, setelah penyampaian saya sampai di sini, kira-kira ada tanggapan? Berarti kita harus hijrah besar-besaran Pak. Ya. Karena secara keseluruhan kita masih berada di stimulus respon. Ya. 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 Dan ini sebenarnya bisa bukan hanya dipakai di sekolah, Ya. Di lingkungan. Jadi Ya. ya, benar. anak Ya, dan benar. lingkungan juga besar. Ya. Jadi memang butuh saling mengingatkan, memang seperti kata Bapak harus Iya. bersama-sama. Ya. apalagi dalam Kolaborasi. Ini peta konsep secara keseluruhan nanti bisa kita pahami ini setelah kita pelajari semuanya. Kalau makna disiplin saya rasa tidak perlu dijelaskan, tapi ada sini yang kita garis bawahi. Ada yang perlu kita garis bawahi. Ya. Disiplin diri orang menggali potensi menuju sebuah tujuan. Apa yang dihargai. Nah, di sini. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Wah, lah berubah peraturan, itu kan? Ya. Mulai tidak nyaman kan? Biasa masuk tengah 8, kok lah jam 7 lagi ya. Ya kan? Biasanya balik jam 12, sekarang jam 2. Itu, ya kan? Nah, ya. Jadi kata disiplin dihubungkan dengan ketidaknyamanan. Bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Itu yang saya pengerti dari kata disiplin. Jadi disiplin itu sebenarnya menurut arti kata adalah belajar. Mana asal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri. Nah, ini menurut Socrates dan Plato. Kenal ini? Baru kenal. Baru kenal. Oh ya, kalau kenal dekat kan? Hah? Kenapa cuy? Iya. Tergantung orangnya. Ah, itu mantap tuh. Kalau apa jangan mulak. Oke. Masih semangat? Masih. Ya. Kalau enggak kita berjoget, misalnya saya punya joget. Joget dulu, Pak. Joget dulu. Joget dulu, Pak. Ya. Snacknya masih banyak. Ya. Ini boleh ada penawaran supaya tidak terlalu kaku ya. Asik. Ya. Snack cuma sebanyak, Atau kita sarapan dulu? Hah? Jangan Pak. Jangan, jangan, Lagi masuk-masuk kota sekarang Pak. Ya. Ya, Karena oke. motivasi begitu ya Bu ya. Ya. Terapkan ke anak. Oke, silakan sambil santai Bapak dan Ibu, silakan lanjut makannya ya sambil mendengar. Kemudian ada yang namanya nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi ada nilai-nilai nanti bisa mandiri, bernalar kritis, dan macam ya. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan, itu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol. Jadi teori kontrol tadi itu ini Pak yang mencetuskannya. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Ya, motivasi intrinsik. Motivasi yang tumbuh dari dalam dirinya. Jadi bukan motivasi ekstrinsik. Yang dipaksakan. Iya. Sehingga menggerakkan motivasi diri dan untuk dapat mencapai tujuan mulia diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini kan beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan beragama mulia. Saya kalau nyanyi ini ingatnya Bu Fitri. Iya, lagi ngajar ya. Iya. Udah apa?
Jadi beriman dan bertakwa. Bentar. Nyusul pun bisa. Iya. Awal malah bawa provinsi Jambi Pak. Iya. Awal bawa provinsi Jambi Pak. Nah, Lah provinsi Jambi. iya. Jadi kita pasti ingat siapa yang memberikan, ya kan? Kita pasti ingat tuh momen-momen yang berharga itu namanya dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah, ini sedikit. Dunia berkualitas dalam hidup kita ini banyak rekaman Bapak dan Ibu, ya kan? Banyak rekaman. Sama dengan album foto banyak sekali, apalagi sekarang foto. Tapi di antara sekian foto ada foto yang sangat menarik dan menjadi kita sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Gitu. Itu namanya dunia berkualitas. Ada. Kita lanjutkan. Ini nilai-nilainya, nilai-nilai kebajikan universal. Ini contoh. Ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat, kebersihan, semacam. Ya, ini yang disebut universal tadi karena terlepas dari suku, bangsa, agama, segala macam. Ya kan? Orang Islam boleh kreatif. Orang Indonesia boleh kreatif. Orang, ya, artinya tidak mengikat dengan suku segala macam. Maka disebut dengan universal. Oke. Ini artinya sikap-sikap ya Bapak Ibu. Jadi sebentar saja kita di nilai-nilai kebajikan universal. Nanti akan kita kaitkan dengan materi-materi. Nah, kita masuk ke teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Di sini kita akan menjawab pertanyaan awal tadi. Ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Ya kan? Itu yang disebut dengan motivasi eksternal. Motivasi dari luar. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi pertanyaan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Ya kan? Kira, Pak, awak ikut nanti ada transportnya ya, Pak? Iya, silakan menertawakan diri sendiri. Nah, jangan menunjuk orang lain. Jangan menunjuk sendiri. Aku tak. Itu wajar. Iya, wajar. Manusiawi. Manusiawi. Makanya. Saya ingin menghindari ketidaknyamanan. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kalau kelambe kena marah lagi sama Dedi. Iya, motivasinya. Ini ya. Kalau ada masuk ya Wak. Iya. Kalau malah itu. Iya. Itu banyak. kita. Itu kita. Realitas kita bukan siapa saya, ibu, bapak sekalian. Iya, benar. Kalau tanggal 1 aja Wak dicari. Iya. Ya kan? Iya. Iya. Itu kewajiban. Inilah. Jadi ada 3 motivasi. 1, menghindari ketidaknyamanan. 2, mendapatkan imbalan dari orang lain. 3, menghargai diri sendiri. Ini yang dicari. Saya akan menjadi orang Yang seperti jarang apa dilakukan tuh Pak. bila saya melakukannya. Tapi kadang-kadang kalau dilakukan jadinya terasanya cuek amat sih gitu. Ya. Jadi ini motivasi internal ya. Jadi 3 teori motivasi. Nah, ini sedikit mengait-ngait. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Jadi ada faktor ketergantungan. Maka dalam pemberian penghargaan atau apresiasi perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, secara pribadi kepada semua murid secara bergantian, karena masing-masing siswa dia mempunyai kelebihan masing-masing. Tidak hanya Giska yang punya kelebihan, tapi yang lain juga punya kelebihan. Utarakan kelebihan mereka, berikan mereka apresiasi secara khusus dan pribadi. Ya? Kayak Ferdi kelebihannya sabar. Iya. Dia terlambat terus. Sabar. Sabar dihukum. Tetap saja sabar. Kamu hidup yang hari. Buat saya begitu kalian. Iya. Nah,
Tetapi kalau tidak ada Saya melihat juga nah, kesabaran dari Fer. Saat HP-nya ditangkap, dia dan ini 1 hari, 2 hari, seminggu, memang dia minta, tapi begitu dia belum bisa, dia kembali dengan tidak terlalu ngomel dan tidak. Ada sebagian siswa kalau saat ditangkap kemudian masih ditahan, ya, gelisah. Ya, jadi berikan pengakuan secara khusus, secara pribadi kepada semua murid secara bergantian. Pengakuan secara konsisten, artinya kita selalu memantau perilaku anak. Akan lebih membagikan, dia akan lebih menghargai dirinya. Ternyata saya juga baik juga, dan dia akan terpacu selalu melakukan kebaikan. Ya, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ya, simpel, hal-hal kecil, tapi kita belajar untuk menghargai siswa. Tapi kadang kalau masalah sampah itu memang harus gitu dulu Pak ini. Nah, tolong nggak di sampah yang kalau tidak akan ada jarang. Mungkin ya, kita jarang mengasih penghargaan ini, ya kan? Kalau kita ngasih penghargaan sekali lagi, kemudian kita ketemu depan kita ada sampah, ada dia, mungkin dia akan. Itu yang bilang jangan sampah. Kita saya ngambil apa? Ada kiamat. Ya. Mungkin pada awalnya, ya kan? Nanti sama-sama kita coba praktekkan. Ini kan menurut teori, sekali lagi teori, ya, seperti itu. Nah, ini kita akan belajar perbedaan hukuman dan konsekuensi. Menurut Bapak dan Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, di dalam buku kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi karena kalau benar dulu. Iya. Oh, iya. Pernah kok. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Karena PJOK. Jadi konsekuensi berhubungan dengan hukuman. Iya, maksudnya konsekuensi adalah sebuah sanksi yang diberikan tapi berhubungan dengan kasusnya. Ya. Kita lihat. Sama ya. Sama. Artinya kita sebenarnya sudah bisa membedakan antara hukum dan konsekuensi. Jadi dari penegakan disiplin di atas hukuman ada yang lebih baik, yaitu konsekuensi. Konsekuensi itu gimana? Konsekuensi ada kesepakatan. Nah, itu kalau konsekuensi. Kalau hukuman hanya satu pihak. Sepihak. Spontan dan satu pihak. Nah, kalau kasus macam ini Pak, kemarin ada pengaduan anak murid kebetulan saya di kelas. Bu, si Anu selalu tidak piket Bu. Dia piket kita aja di luar, nanti kami lagi nyapu kabur Bu. Jadi saya buat seperti ini. Besok dari anggota piket harus semuanya pulangnya sama-sama, kerja sama-sama. Siapa yang tak piket minggu depan dia akan piket sendiri. Itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi syaratnya adalah dibicarakan sebelumnya, bersama-sama, disepakati bersama. Tapi itu tak sepakat. Tapi jawaban anak-anak kelas, cocok Bu. Berarti siapa yang tak piket minggu depannya dia piket sendiri. Ya, kalau sudah disetujui bersama, itu konsekuensi. Jadi konsekuensi. Iya. Berarti ada kalanya hukuman itu bisa menjadi konsekuensi. Iya. Diturunkan levelnya, tapi menjadi naik kelasnya. Jadi menjadi lebih berharga, yaitu konsekuensi. Kalau hukuman disebut identitas gagal, kalau konsekuensi itu identitas gagal, kalau itu berhasil.
Ya, jadi ini perbedaannya. Hukuman dengan membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, ya kan? Push up, ya kan? Fisik sakit, hati sakit, Kaki sakit. kaki sakit. Sampai terus terjadi. Ya, membuat anak merasa tidak nyaman, tetap tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu pendek, artinya lebih baik dibandingkan dengan hukuman. Hukuman anak membenci kedisiplinan. Mandi lah. Oke, suruh lagi ya, kan? Push up lagi lah, kalau lari lah, keliling lapangan lagi lah, jangkul lagi ya. Maka anak akan membenci kedisiplinan. Kemudian kalau dengan konsekuensi, artinya ini harus kita Ini memang harus dilakukan. harus kita Ini buat. memang harus terjadi. Kedepannya seperti apa? Maka peraturan-peraturan sekolah harus dimufakat bersama. Ada konsekuensi. Iya. Tulis. Setidaknya kita sudah buat konsep sekolah, kemudian disosialisasikan oleh guru-guru di kelas menjadi sebuah konsekuensi. Harus disosialisasi. Kasihkan ya, dan menjadi konsekuensi. Nah, tidak salah Bapak ya, kalau Bapak nanti begini lagi. Ini konsekuensinya ya, ya sampai semua menyetujui dan menyadari. Ya Pak Arif Pak. Ya. Sama kayak terjadi di Sambo nih Pak. Kan di kelas ini Ibu sudah bilang. Jangan namanya ganti dengan ganti aja dengan Sandi. Ya Sambo Sambo. tau Pak, emang inisial Sambo. Oh Sandi. Sambo. Oh Nah, iya. Sambo. Iya. Sambo bukan Sambo. Oh iya Sandi. Mawar kota. Oh iya. Dekat. Ya kemarin itu kami sudah awal kelas, tapi kan saat ini pindahnya di pertengahan semester. Per awal sudah dikontrak anak yang harus 16 kali jangan berharap untuk naik kelas. Iya. Terus nilai tidak tuntas itu 3. Iya. Nah terjadi Sandi ini pindah, dia cukup tinggi dengan Widodo pindah ke kelas UPI. Jadi dia nggak tahu peraturan di awalnya. Pindahnya dari TKP 2, TKP 1 nggak belajar lagi. Nah karena nggak sama konsekuensi TKP 2. Oh iya. Nah Itu perlu di ya nanti bakal sosialisasi lagi ya. Kamu masuk di sini, tahu nggak aturan dan konsekuensi di sini? Buat Ya kan? kesepakatan lagi. Ya. Karena itu setiap awal masuk itu berbeda Iya. cara Pak. Jadi setiap warga baru kita harus menyampaikan Sosialisasi. konsekuensi aturan-aturan kita. Kesepakatan. Ya. Udah. Hukuman sifatnya paksaan. Ini hukuman sifatnya ada stimulus terangsang ketangkasan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian di konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang lebih baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ya. Jadi kalau biasa dihukum, Pak, Bu, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ya kan? Tidak akan berani dia jujur. Betul tak? Ya. Kalau dengan konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Itu bedanya. Jadi daripada kena hukum, lo sembunyikan. Sembunyi. Iya. Ya. Kayak rapper kemarin. Iya. Kemudian merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ini yang timbul di perasaannya. Kemudian kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Karena itu hanya sementara saja. Karena sudah menjadi kesepakatan. Nah, yang ketiga, ada yang lebih baik lagi dari restitusi. Ada yang lebih baik lagi dari konsekuensi. Jadi ada 3. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Iya. Baru dengar kata ini. Baru dengar kata. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi kita gali dari siswa itu sendiri. Bagusnya gimana? Menurutmu gimana? Ya, nanti akan ada penuh prakteknya. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, atau menjadi tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi itu adalah
harus kolaboratif. Ya, kita berdialog dengan sesuatu kolaboratif, bukan kita yang vonis tapi kita menggali maunya dia seperti apa. Nanti kita lihat. Nah, ini tadi yang sudah kita bahas, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi identitas gagal. Jadi hukuman ini disebut dengan identitas gagal. Suatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman seperti yang kita bahas tadi. Restitusi merupakan pilihan, menguatkan untuk murid, anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti. Korban bisa diabaikan, korban dapat ganti. Murid atau anak mendapatkan penguatan. Masalah terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilaku. Fokus pada penyelesaian masalah. Apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini yang akan kita tanyakan ke anak. Dan murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi negatif, netral, positif. Jadi yang kita lakukan selama ini lebih ke negatif. Maka disebut sini identitas gagal. Oke. Lalu seperti apa? Ini sudah kita pahami ya, hukuman, konsekuensi sudah sama-sama paham kita. Ya. Lalu yang akan kita bahas berikut adalah restitusi. Nanti akan ada video-videonya kita putar di akhir sesi nanti. Bukan menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Nanti kita lihat pada videonya. Nah ini perubahan ke depannya. Peraturan kelas tapi dirubah menjadi keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan yang harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ya kan? Kenapa? Nah, ini kita jawab. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Karena keyakinan kita bahwa keselamatan itu adalah hal yang utama yang harus kita pertahankan. Itu yang namanya keyakinan, keselamatan dan kesehatan. Ya kan? Artinya, kalau seseorang itu sudah punya keyakinan bahwa dengan helm dia lebih terselamatkan, maka akan muncul motivasi intrinsiknya, motivasi dalam dirinya. Tapi kalau dia menjawab tadi takut di polisi di itu motivasinya ekstrinsik, maka dia tidak akan berubah. Tapi kalau keyakinan dia yang salah, Pak. Keyakinan dia salah. Pakai kopiah, pakai kopiah di jalan. Ya. Kayak kan doa ya lawak. Misalnya jatuh paling masuk surga. Oh ya, Bukan gitu. Kan keyakinannya yang salah. Keyakinan gagal ya. Itu selalu jawabnya isinya minum ya. Balik tanyaannya berat. Kan kebanyakan orang tuh keyakinan beda tuh. Keyakinan abang sama itu beda tidak. Nomornya B tapi lapor. Bilo lo tuh bersama keyakinan orang seperti itu. Tapi juga budaya positif. Ya. Senang berada di tengah forum seperti ini. Bapak Ibu guru sangat antusias ya menanggapinya dengan berbagai. Memang ini sudah lama Ya. sebenarnya Pak, Iya. baru sekarang. Iya. Nah, kalau dari dulu Iya. mungkin guru-guru ini pintar juga dia memahami dirinya sendiri. Memang betul apa yang dikatakan Guru Pak. Kebetulan bapak saya jauh kalau untuk pergi sholat Jumat. Oh pakai helm lah. Kan kok sholat Jumat? Pakai kopiah mah. Iya. Ada yang terdekat ya. Masuk pertanyaan itu. Iya. Iya. Nah, kita lihat lagi pertanyaan kedua ya. Mengapa kita memiliki peraturan 3R menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak itu? Ya sama dengan tadi kan? Untuk kesehatan. Tapi kalau orang itu tidak yakin, dia tidak meyakini, dan sekedar mengikuti peraturan baik. Ada bukan untuk gara-gara itu tidak orang pakai masker dulu juga, ya kan? Nah, kalau dia tidak punya keyakinan lagi dengan itu, maka dia akan tidak konsekuen untuk melakukan aturan itu gitu.
Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya, tidak, karena ini menghargai diri sendiri. Jadi sudah terjawab ya Bapak dan Ibu, kenapa keyakinan kelas? Karena itu yang akan membangkitkan motivasi. Iya. Karena itu yang akan membangkitkan ya visi kita ini. Iya. Ya, untuk memunculkan motivasi intrinsik. Nah, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, berjoget kita lagi. Ya, Pak. Nah, ada video S-breaking ya, video S-breaking. Kalau kita berjoget, kita yang berjoget aku akan lebih happy. Tapi dengan video ini, jangan kita berjoget, kita yang menyaksikan saja sudah happy. Nah, untuk lebih seru, Bapak Ibu, bayangkan kalian berjoget itu pas Supri akan lebih seru. Cosplay. Nusur muka cek. Hah? Iya nih sebelah kiri. Oh berarti emang tengah. Mama harus pilihan kurang. Terus juga ya? Ya. Pak Supri. Semuanya pada beda. Beda-beda. Depan dulu, depan. Udah boleh kalah goyang dengan apa? Kalau apa tukang hidup dengan tiga musik. Oke. Bisa. Sampai di nah itu ini goyang. Asik. Asik. Kalau belajar berpotret ya. Iya. Malam tadi juga. Tadi malam tuh kita suruh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Pakai HP juga ya.
Selamat. Ini beberapa kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Ada yang namanya kegiatan Y dan T. Seperti apa? Kita lihat nih, seperti ini. Peraturan kelas itu akan kita transfer menjadi keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelasnya seperti apa? Keyakinannya biar besok bisa digunakan kembali. Ya, jadi nilai keyakinan tadi itu nilai universal tadi. Apa tuh? Itu menghormati orang lain kah? Atau apa? Nanti maka lihat lagi tabel yang namanya nilai universal apa? Nilai-nilai kebajikan universal. Itu yang digunakan. Dilarang mengganggu orang lain. Itu keyakinan kelas seperti apa? Menghargai itu termasuk universal. Menghargai apa? Ini ya, hadir di sekolah. Nah, untuk jawaban ini kalau masih bingung, kita lihat di sini. Ini yang masih mungkin perlu proses, nanti kita sama-sama belajar bagaimana merubah peraturan kelas itu. Mungkin di awal dengan tidak merubah, dengan tetap membuat seperti ini. Bisa jadi peraturan tetap tertayang, keyakinan juga tetap. Lama-lama ini bisa ditutup. Pindah keyakinan kelas. Tujuannya tadi adalah untuk membangkitkan motivasi intrinsik dari motivasi dari dalam. Kalau orang sudah yakin maka dia akan mau mengikuti itu. Oke. Semua tindakan manusia itu adalah dalam rangka memenuhi 5 kebutuhan dasar ini. Ya, pertama bertahan hidup. Bertahan hidup itu sudah jelas tuh. Kebutuhan pokoknya kan makan. Setiap orang membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Setiap orang membutuhkan penguasaan dan diakui, pengakuan. Ya, pengakuan. Kemudian kesenangan dan kebebasan. Ini yang banyak dibutuhkan oleh anak-anak kita. Ya, kesenangan dan kebebasan. Kesenangan dan kebebasan. Ya. Jadi kita jangan gampang memvonis anak, maka kita harus tahu kebutuhan dasar apa yang sebenarnya dia ingin penuhi. Maka dalam menyelesaikan masalah kita harus menggunakan cara restitusi yang akan kita bahas. Maunya seperti apa? Misalnya tadi ya, ini penjelasannya. Bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, kesehatan, rumah, makanan, kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kalau tadi kebutuhan biologis ya, nah ini psikologis. Kebutuhan untuk disayangi, diterima, mengikuti kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari kelompok. Jadi ada anak-anak yang bermasalah tuh mungkin kurang kasih sayang dari orang tua, semacam. Sementara dia butuh, maka dia cari cara-cara untuk mendapatkan kasih sayang. Kadang dia tidak mendapatkan figur ayah. Iya. Kebanyakan itu anak. Iya. Ada tuh. Saya ada beberapa kali mencoba berdialog dengan anak ya. Ternyata itu. Ada malah, ini satu kasus, anak ini dekat sama seorang ayah. Yang karena sudah merasa dekat, sudah menganggap seperti anak. Padahal bukan ayahnya, tapi tetangga. Sehingga menimbulkan kecemburuan dari bapak, dari kecemburuan dari anak kandung bapak. Jadi ada anak kita, dia ngadu, Pak, ditelepon sama kakak tuh, kau jangan berpergi dengan ayah. Sebenarnya kenapa? Setelusuri ternyata dia tidak mendapatkan kasih sayang dari adiknya. Tidak lebih dari itu, Pak. Ya kan? Dia senang, dia seperti figur ayam, nasihati apa gitu. Kebutuhan pengakuan dan kemampuan. Nah, ini. Jadi kita anak-anak perlu pengakuan juga. Pengakuan. Dia masing-masing anak kan punya kelebihan. Gitu, katakan kelebihannya apa. Ya kan? Oke, jadi itu Pak,
Bu, tidak perlu saya ulangi terlalu panjang bahwa semua dilakukan manusia itu adalah memenuhi kebutuhan dasarnya. Itu yang harus kita cari tahu. Aku yang kurang, ya kan? Karena setiap anak tuh beda. Iya, dan tidak hanya pada anak, kita pun seperti itu, ya kan? Yuni kok ada aku lah, nah, gitu kan? Ya kan? Yuni kok cenderung aku lah, ada sesuatu. Nah, itu tadi Pak, materi yang pertama Pak Anu tadi itu kan menarik. Belajar memahami orang Nah, itu. Iya. Itu kedokteran itu. Nah, iya. Jadi dari stimulus respon tadi ke teori pilihan, teori kontrolnya. Nah, dalam mengontrol anak ada 5 posisi kontrol kita. Namanya penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Yang kita bicarakan dari tadi ini, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ya, kalau berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Mengancam. Ya, rasakan. Ya kan? Semua kita Sering Pak. iya, kita banget gitu. Sering banget lah. Iya kan? Kita banget. Masa itu Yuni lah yang BP. Kita banget. Kita sekali. Banyak hal yang salah gitu sebenarnya Pak. Ya. Kalau yang membuat rasa bersalah, kamu seharusnya kamu sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres, ya kan? Jadi nggak ada rasa bersalah. Kalau teman, ayolah lakukan demi ibu. Demi itu cuma Pak. Iya, masa kamu tidak mau ingat apa? Masa kamu tidak mau Ingat tidak ibu pernah bantu kami? Nah, itu Pak timbangan nanti ya. Iya. Manggil lu. Dia menganggap selevel dulu. Mungkin. Iya. Selevel. Kemudian memantau. Apa peraturan? Jadi kamu lakukan itu. Peraturannya gimana? Kamu itu ya. Pemantau ini sudah termasuk baik. Pemantau. Ya. Penghukum, memberontak, dan lain, berbohong, ya. Jadi ini posisi-posisi kontrol kita. Dan yang terbaik itu adalah di manajer. Yang bisa melakukan restitusi adalah yang di sini, manajer. Yang diharapkan adalah, yang diharapkan ya, di sini. Menghargai. Ya, setidaknya pada ibu kita mulai berangsur-angsur ke kanan. Identitas berhasil dan sukses kontrol dari luar. Ya, kita memposisikan diri sebagai teman atau pemantau. Ini masih bisa kita terapkan. Cuma ini yang terlalu jauh. Kan? Kemudian kalau manajer menghargai diri sendiri, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kita, bukan kita yang kawan sini ke posisi kontrol. Ada videonya juga. Ini baru terlambat sekali. Ya. Bagaimana kalau dengan anak yang terlambatnya sudah sampai 10 kali? Ada kan anak kita yang terlambatnya hampir setiap hari? Dia kan belum melakukan konsekuensinya tadi kan. Tetap kita. Terakhir, lab itu sudah dilakukan loh Pak yang kelima. Seperti ini ya. Ya. Jadi gimana? Diulang lagi. Masih ingat dari kemarin. Ingat dari kemarin tuh. Digali lagi sebenarnya. Dalam itu tuh, guna di terakhir pertanyaan terakhir itu kita mencari pertanyaannya adalah solusinya. Berarti dia tidak menjalankan solusinya tuh. Yang ini kan tadi dia menyetel arahnya. Iya. Ganti, tambah. Atau ditambah atau gimana. Ternyata dari kesepakatan kita kemarin ternyata tidak jalan. Apalagi? Ya kan? Artinya kita tetap mencari solusi dari Terus mencari. siapa yang ada di rumah. Kalau pagi itu siapa yang ada di rumah? Siapa kira-kira bisa bantu, ya kan? HP aktif kan, siapa yang bisa calling dulu kan? Kita Maksudnya apakah untuk sebagai posisi teman itu tidak bisa kita terapkan ke anak? Apakah itu? Karena dibilang pasti tidak bagus, Maka ada tidak kelemahannya. Anak tuh jadi dengan bapak ini kalau Jangan jadi teman. tujuan posisi tujuan akhirnya posisi Adalah manajer manajer. tapi bertahap Bertahap. ke sana.
kita sekarang rata-rata berada di sini. Di nomor 1. Hukum pembuat rasa bersalah, ya kan? Jadi Kalau teman lebih menutupi kesalahan. iya. Memantau. Kalau teman biasanya kita lihat muridnya. Kalau ini sudah agak lebih baik, Iya, berada di maksudnya tengah. itu makanya teman pemantau kan sudah Iya. jauh dari kata Iya. Coba kan jadinya kalau jadi teman, anak tuh jadi Nah, makanya kita beranjak ke sini. Memantau. Harus meningkat. Iya. Maksudnya Kalau tidak siapa hanya itu yang sehari itu terus. sehari terus. Enggak ada namanya kan? Oke ya. Dini Kemudian kita harapkan manajer. Oh, pakai itu untuk Dari video kita lihat tadi, dasar ya. apa yang dilakukan manajer itu sudah yang namanya restitusi. Iya. Iya, restitusi ada segitiga restitusi namanya. Jadi memecahkan masalah. Iya. Kalau Fadlan mana? Bu Agina salah satu. Nah, ini ya. Jadi sebenarnya pertanyaannya tadi kosong, tapi Kalau dulu sudah terisi. gitu, besok gitu. Seharusnya kosong tuh. Kita bisa mengidentifikasi ini posisi kontrol siapa yang melakukan ini. Pesannya jangan Ya kan? Kalau dia Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti orang merasa ya. Kamu tidak pernah benar yang melakukan itu namanya. Ayolah, lakukan demi ibu. Ya. Apa kamu mau? Apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Masalah Bu ada. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini. Enggak, kalau mau kamu gimana? Iya. Lo tahu nggak? Iya, sama. Iya. Yang dia mau itu seperti apa? Berarti dia cari Iya. ininya sendiri Iya, ya. kayak Sama gitu. dengan itu mah coaching. Iya tuh. Sama juga. Coaching. Iya. Kamu harus menjadi coach yang baik Iya. untuk siswa, menyelesaikan masalahnya dengan solusi dari dirinya sendiri. Ya. Jadi dari 5 posisi kontrol tadi setidaknya kita mulai berangsur-angsur. Insya Allah. Ya. Pemantau ini kita berdasarkan peraturan berikutnya seperti apa? Kita buat dulu sebenarnya. Iya. Ya. Jadi kalau dari uraian awal tadi banyak yang harus kita mulai dari awal gitu. Peraturan konsekuensi. Berarti emang sebelum mulai pembelajaran kita kasih dulu peraturannya harus Iya. dibaca kita. Dan kan sebenarnya gitu kalau pas masuk Nih, sekolah ini kita masuk ke materi terakhir. Kita masuk materi terakhir yaitu segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dari dosen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleiser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru. Tadi sudah kita simak videonya, sudah saya jelaskan, sudah kita lihat contoh-contohnya di video. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi merupakan bermanfaat dan menjadi cara pandang baru kita terhadap cara-cara mendisiplinkan anak di lingkungan sekolah kita. Dan memang betul-betul apa yang saya sajikan di hari ini betul-betul menjadi pencerahan dan menambah wawasan kita terhadap apa yang akan kita lakukan ke depan. Demikian perjumpaan kita kali ini. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi dan kerjasama Bapak dan Ibu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.